Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Sudah makan semua ya? Sudah makan? Sudah Pak jam 11 tadi. Ya, Oke, sudah Pak. Saya belum makan. sudah siap bodrek migra atau paramek? Buat tidur aja Pak. Oh, ya udah. Asal nanti sambil tidur sambil memperhatikan ya. Oke, ini saya stop dulu untuk presensinya. Nanti saya buka lagi setelah selesai saya berikan materi hari ini. Oke, sesuai janji saya dulu untuk memberikan materi pada hari ini ya, karena berkaitan dengan nanti kebutuhan untuk pembuatan paper UAS minggu berikutnya sudah UAS ya, jadi kita siap-siap untuk pembuatan paper Satwas nanti membutuhkan pengetahuan tentang dua algoritma klasifikasi yang dulu pernah saya sampaikan. Masih ingat ya yang materi terakhir tentang regresi dan klasifikasi sama clustering, masih ingat ya? Oke, dulu pernah saya sampaikan hari ini saya beri materi untuk algoritma machine learning, yaitu salah satunya klasifikasi. Saya ambil sampel, nanti akan saya berikan dua contoh ya, tapi hari ini adalah yang contoh pertama, minggu depan baru contoh kedua. Jadi ada dua algoritma klasifikasi yang sampai saat ini masih sangat populer, yaitu naive Bayes dan KNN. Nah, untuk hari ini saya akan berikan yang KNN, minggu depan baru yang naive Bayes. Oke, saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Oke, ini adalah algoritma klasifikasi yang populer sampai sekarang dipakai. Namanya KNN atau K-nearest neighbors atau K ya bacanya, kalau bahasa Inggrisnya K. Jadi K-nearest neighbors. Jadi KNN ini pengertiannya adalah algoritma klasifikasi yang cara kerjanya itu dengan mengambil sejumlah data, sejumlah K, jadi K itu variabel ya, yang di sekitarnya atau disebut dengan tetangga. Makanya kalau disebut neighbors itu kan berarti artinya tetangga ya. Sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data yang saat ini mau dicari apa gitu, atau data barunya apa. Nah, algoritma itu mengklasifikasikan data berdasarkan kemiripan atau kedekatan satu data dengan data yang lain. Nah, untuk KNN, data point yang dimaksud tadi, yang saling berdekatan tadi, itu disebut dengan neighbor atau tetangga. Nah, kalau neighbor kan single ya. Kalau pluralnya berarti neighbors gitu ya, atau banyak tetangga. Nah, untuk algoritma KNN itu seperti ini, cuma ada tiga langkah. Mungkin masih ingat algoritma itu apa? Jadi algoritma itu urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk memecahkan sebuah masalah. Itu definisi algoritma. Itu sudah saya sampaikan juga di
semester 1 ya, tapi mungkin bukan saya yang ngajar kelas kalian. Di algoritma itu sudah ada di semester 1 kalau nggak salah atau semester 2. Kalian sudah belajar membuat algoritma dan membuat flowchart. Nah, jadi KNN ini algoritmanya hanya 3 langkah. Jadi yang pertama adalah untuk menentukan jumlah tetangganya atau jumlah data di sekitar data yang baru yang digunakan untuk mempertimbangkan dalam menentukan kelas. Nah, yang kedua adalah menghitung jarak dari data baru ke data masing-masing data point di dalam dataset tersebut. Yang ketiga adalah mengambil sejumlah K-data dengan jarak terdekat. Jadi misalnya kita masukkan K-nya itu 3, berarti kita hitung nih dari data yang baru sejumlah 3 tetangganya itu, manakah yang paling dekat jaraknya. Lalu ditentukan kelasnya apa. Nah, untuk tampilan visualnya seperti ini. Jadi ada sejumlah data dan sudah digolongkan atau diklasifikasikan dalam dua kelas. Yang pertama adalah yang warna biru itu disebut dengan kelas A, yang warna kuning disebut kelas B. Jadi itu namanya sejumlah data ya namanya ya, atau dataset. Nah, untuk yang di dalam kurung merah ini itu ada satu data baru yang warnanya hitam. Kenapa hitam? Karena belum diketahui dia masuknya ke golongan apa, ke kelas apa. Nah, karena kita sudah mendefinisikan K itu adalah 3, berarti kita hitung nih, atau kita lihat 3 data tetangganya yang terdekat yang mana. Ya, makanya kita kasih garis seperti ini ya, 1, 2, 3. Makanya kita kasih lingkaran. Nah, ini kalau tampilan visual ya. Tapi beda ceritanya kalau tampilannya berupa data numerik. Nah, jadi masalah ini kita bisa selesaikan dengan metode kecerdasan buatan. Salah satunya adalah menggunakan algoritma klasifikasi KNN. Nah, cara menghitung jarak itu menggunakan algoritma atau metode namanya Euclidean distance ya. Jadi fungsinya adalah untuk menghitung jarak antara 2 titik yang digunakan pada satu dimensional space atau jarak satu dimensi, jarak 2 dimensi atau jarak multidimensi. Nah, untuk satu dimensi itu artinya menghitung jarak menggunakan satu variabel bebas. Kalau minggu lalu kalian sudah sudah pernah Bapak sampaikan materi tentang algoritma machine learning, ada regresi, klasifikasi, dan clustering. Itu ada Bapak kasih contoh sebuah dataset dibagi dengan 2 kategori, ada independent variable dan dependent variable. Nah, kalau untuk satu dimensional space ini atau jarak satu dimensi itu hanya menggunakan berarti cuma satu variabel independen ya. Nah, tapi kalau yang 2 dimensi, jarak 2 dimensi itu berarti minimal ada 2 variabel yang independen. Dan kalau lebih itu menjadi namanya multidimensi, yaitu menggunakan lebih dari 2 variabel. Nah, untuk rumusnya ada 2 macam. Yang pertama adalah rumus menghitung jarak satu dimensi. Apabila jumlah variabel independennya hanya ada 1, maka rumusnya hanya seperti ini. Jadi menghitung jarak antara jarak pertama dan jarak kedua itu dengan cara mengurangi nilai dari variabel
yang pertama dikurangi variabel kedua, kemudian dipangkatkan, lalu diakar. Itu adalah jumlah dari jaraknya. Kemudian kalau apabila variabelnya banyak, 2 dimensi atau lebih, maka rumus menghitung jaraknya akan seperti di bawah ini. Jadi nilai variabel pertama dari data yang baru dikurangi nilai dari variabel jarak yang mau dihitung, kemudian di pangkat 2, lalu dijumlah dengan yang variabel kedua ya, yang variabel independennya itu adalah nilai dari data barunya, kemudian dikurangi dengan nilai dari data yang mau dihitung jaraknya, kemudian dipangkatkan 2, ditambahkan lagi kalau misalnya ada sejumlah berapa dimensi variabelnya, berarti tambahkan sampai habis. Misalnya ada 2 dimensi, ya berarti cuma 2, kalau ada 3, berarti tambahkan lagi 1 lagi. Makanya disebut dengan tambah kemudian dot 3 kali ya, atau titik 3 kali, itu maksudnya sejumlah berapa kita mau menghitung dimensinya. Setelah itu kita akarkan. Jadi jumlah ini dari jumlah semua ini kita hitung, lalu kita akar. Nanti akan dapat hasilnya berupa nilai ya. Nilainya itu pastinya bukan bilangan bulat tapi bilangan desimal. Ini contoh kasus. Contoh kasusnya misalkan kita punya 6 baris data. Ini sudah ada dikasih label ya. Jadi ada tiga variabel. Variabel pertama itu umur, variabel kedua adalah income. Jadi umur dan income itu independent variabel, sedangkan dependennya variabelnya itu adalah kelas. Jadi kelas itu bergantung kepada age dan income. Kita punya 6 baris data seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita punya data baru nih, data yang ke-7, age-nya 34, income-nya 390. Nah, sekarang dipertanyakan ini kelas apa gitu ya. Jadi ada cuma 2 kelas A dan B. Ini di kelas apa? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan pendekatan machine learning. Langkah pertama adalah dengan cara menentukan nilai K-nya dulu. Kan tadi kita bebas ya. Kalau kalian masih bingung cara menentukan nilai K, ini ada tips. Jadi kayak gini ya, apabila kelasnya berjumlah genap, maka sebaiknya K-nya ganjil. Sebaliknya, jika kelasnya berjumlah ganjil, maka sebaiknya nilai K-nya genap. Nah, tadi kita punya kelasnya kan genap ya, A dan B. Berarti kita masukkan K-nya ganjil. Nah, biasanya kalau kelasnya cuma 2, K-nya itu 3 berarti ya, untuk membuat ganjil. Oke, nah ini perhitungan rumus untuk menghitung jarak tadi. Kita tadi kan punya 6 data. Nah, kita hitung nih jarak per data dengan data baru yang baris ke-7 tadi. Dengan cara seperti ini ya, kita masukkan rumusnya. Pertama, kita lihat nilai dari variabel pertama atau age tadi atau umur tadi itu dari data baru kan tadi 34. Nah, itu tadi dikurangkan dengan umur dari data pertama tadi kan 29. Jadi 34 kurang 29 lalu di pangkat 2. Kemudian dijumlahkan dengan
nilai dari variabel kedua. Tadi ada income ya. Nah, data barunya tadi itu ada 390 dikurangi dengan nilai dari income di data pertama 350 lalu di pangkat 2. Itu untuk yang independent variable. Nah, jadi setelah dikurang dan dipangkat maka dijumlah, maka hasilnya akan menjadi 40,31. Nah, ini dilakukan sampai ke semua datanya. Karena kita tadi punya 6 data, berarti kita lakukan sebanyak 6 kali. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. 40,31, 43,46 sampai 14,87. Ini ada 6 data ya hasilnya. Nah, setelah dihitung jaraknya, kita tampilkan di sebelah kanan di kolom keempat. Nah, kita tampilkan, kemudian kita sorting seperti ini. Ini kita sorting dari jarak terdekat sampai jarak terjauh ya. Maka akan didapatkan 3 data terakhir yang mana sesuai dengan K sama dengan 3 tadi. Kita sorting 3 teratas untuk jarak terdekat. Maka didapatkan data seperti ini, data ke-6, data ke-5, dan data ke-1. Jarak terdekatnya adalah data ke-6 dengan nilai 14,87. Kemudian jarak terdekat kedua, itu data ke-5, dengan nilai 20,88. Kemudian yang ketiga adalah data yang pertama dengan nilai 40,31. Karena tadi kita masukkan K-nya sama dengan 3, maka 3 baris inilah yang dianggap terdekat dengan data baru tadi. Nah, yang paling dekat adalah yang baris pertama ya, yaitu data ke-6 dengan jarak 14,87. Nah, sekarang kita lihat data ke-6 ini dia kelas apa? Kita kembali ke sini ya. Data ke-6 ini ya berarti ya. Yang ini. Yang umurnya 45, income-nya 380. Dia kelas apa? Oh, ternyata dia kelas B. Nah, berarti kita sudah ketahui bahwa data baru ini berarti dia juga masuk kelas B di sini. Ini kelas B ya. Maka diambil kesimpulan, data pertama ini adalah kelas B, data yang kedua, yang baris kedua ini adalah kelas A, yang data ketiga ini adalah kelas A. Jadi yang gambar ini, ya, yang hitam ini berarti kita simpulkan dia adalah kelas B. Kelas B berarti warna kuning ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk membedakan kelasnya tuh Pak, dilihat dari income-nya tuh Pak. Dilihat dari data yang ini. Kalau ini kan sudah dikasih label ya, kelas A dengan nilai seperti ini, age dan income, B seperti ini. Kalau yang kelas A kan dikasih warna hijau, kalau yang kelas B dikasih warna orange ya. Kalau yang putih ini kan berarti belum kita ketahui nih, entah masuk ke A atau entah masuk B. Nah, karena tadi jarak terdekatnya adalah ke yang B, berarti kita simpulkan data baru ini adalah kelas B. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ini baru yang basic ya. Yang baru yang apa, yang kasus yang paling simple sedunia ini. Kalau kalian sudah ini apa, sudah paham, baru bisa
menaikkan level lagi ke yang lebih kompleks. Kalau Anda lihat yang implementasi di kehidupan nyata itu nggak sesimpel ini sebenarnya, ini cuma yang sebagai contoh aja. Lebih kompleks. Kalau nanti kita terapkan ke script, ke Python nanti ya paling cuma beberapa baris ya. Tapi kalau hasilnya itu adalah bisa sampai ratusan atau ribuan baris. Ada yang kira-kira ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akan coba di Python. Kita tentukan ini ya, nilai ini. No, Pak. Ulun screenshot yang pas rumus tadi, Pak. Rumus yang mana? Yang pas mengerjakan. Ini ya? Iya, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada, akan saya alihkan ke coding ya, saatnya coding. Oke, kita pakai Python. Sudah saya sampaikan dan saya ingatkan minggu terakhir bahwa hari ini kita praktek, jadi saya asumsikan sekarang Anda sudah di depan laptop untuk mencoba ke komputer masing-masing. Bisa menggunakan Colab atau menggunakan Jupyter ya. Kalau untuk yang kelas ini saya beri contoh yang menggunakan Jupyter. Oke, saya akan switch ke sini. Oh, yang laptopnya masih di servis kayak apa, Pak? Nyimak aja kan, Pak? Boleh nyimak tapi asal paham ya. Ini, Pak. Sorry, salah share saya. Bentar. Sudah kelihatan di layar? Kelihatan, Pak. Oke. Saya bikin notebook baru. Masih ingat ya cara bikin notebook baru ya, di new kemudian Python 3. Oke, ini harus di switch lagi. Sudah kelihatan ya ini hasilnya. Nah, kita pertama kan tadi kita sudah punya data ya, tadi di tabel tadi untuk contoh tadi kita punya data 6 baris. Ada umur, ada income atau pendapatan. Nah, kita akan ketik di situ. Kita sudah siapkan skripnya. Jadi age itu tadi ini urutannya. Angka-angkanya ini ada 6 data ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Income-nya ada 6 juga, satu baris dengan age, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kelasnya ada A dan B. Nah, ini juga ada 6 data ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sudah cukup jelas atau perlu dibesarkan lagi nih? Tampilannya kurang besar. Pak, dibesarkan. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya besarkan dikit ya. Nah, ini untuk datasetnya, kemudian kita akan mengimpor library di Python namanya scikit-learn atau sklearn ya. Kita bikin kode baru, klik ditambah, kemudian kita ketik ya from sklearn import preprocessing. Jadi kita mengimpor library namanya sklearn, kita mengimpor fungsi preprocessing. Jadi preprocessing itu adalah untuk
kita proses sebelum diolah datanya ya, sebelum dieksekusi datanya. Jadi kita pre-processing namanya. Kita bikin variabel namanya LE. LE ini label encoder kepanjangannya. Kita kasih sama dengan, kemudian kita panggil fungsi pre-processing, lalu kita panggil lagi label encodernya. Ini belum di run ya, masih diketik dulu. Kemudian yang baris ketiga, kita add lagi, tambahkan baris baru. Nah, jadi dari 3 variabel ini, ada age, income, dan class. Itu age dan income-nya adalah berupa nilainya angka, sedangkan untuk class itu dikarenakan bentuknya nilainya adalah abjad atau karakter A dan B ya. Berarti harus kita berikan tanda petik seperti ini untuk menunjukkan bahwa dia karakter. Nah, karena machine learning itu kerjanya adalah menghitung. Nah, menghitung kan berarti harus pakai angka ya. Kita nggak bisa menghitung huruf. Makanya huruf itu harus kita ubah ke dalam angka. Nah, cara merubah huruf ke dalam angka adalah seperti ini. Kita bikin variabel kelas, kemudian kita panggil dari inisialisasi LE ini, kita panggil fungsi namanya fit transform, terus kita masukkan variabel kelas yang di atas ini. Ini adalah untuk merubah karakter menjadi angka. Nah, untuk melihat hasilnya kita print kelas, kita print hasilnya. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi, salah ya. Nah, ini untuk yang baris keempat kita ini adalah untuk membuat fitur. Jadi fitur itu artinya yang kita mau ambil apa sih gitu ya. Nah, kalau sesuai yang saya jelaskan minggu terakhir, itu ada 2 kategori variabel ya, yaitu independent variable dan dependent variable. Kalau independent variable itu berarti kan ada age dan income, atau umur dan pendapatan ya. Maka ini adalah sebagai fiturnya. Nah, kedua fitur ini kita jadikan satu dengan mengkompres menjadi zip seperti ini. Lalu kita buat listnya atau daftarnya. Selanjutnya kita ketik lagi kodenya. Kita akan mengimpor library dari sklearn tadi untuk KNN. Caranya tinggal kita ketik seperti ini. From sklearn .neighbors import k-neighbors classifier. Kemudian di bawahnya kita ketik lagi untuk pembuatan model machine learning-nya. Kita ketik nama variabelnya model. Kita panggil fungsi k-neighbors classifier-nya. Terus kita tentukan nilai k-nya berapa. Karena tadi kan kita sudah sepakat ya, kita berikan nilai k-nya 3, jadi neighbors-nya 3. Nah, selanjutnya kita mengcompile modelnya dengan cara mengetik panggil modelnya, kemudian titik fit. Fiturnya kita masukkan untuk independent variable. Kemudian untuk dependent variabelnya kan karena kelas ya, jadi kita gabungkan ke sini, menggabungkan antara fitur dan kelas. Lalu yang langkah berikutnya adalah kita memprediksi modelnya. Kita bikin variabel, kita bikin baris baru maksudnya ya. Kita bikin baris baru, tambahkan baris baru. Kita bikin variabel namanya predicted.
kita akan memprediksi data baru tadi ya. Data baru tadi kan umurnya 34, income-nya 390 ya tadi ya, sesuai yang di slide tadi. Maka kita akan memprediksi 34 dan 390 ini masuk kelas apa gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir kita cetak hasilnya. Kita cetak hasilnya dengan cara print. Kemudian yang kita print apa? Predicted-nya yang kita print. Jadi kita akan tahu dia kelasnya apa gitu ya. Oke, ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ya. Nanti kalau sudah kasusnya yang sangat kompleks lagi, yang sudah multi class variabel, berarti lebih banyak lagi nanti untuk barisnya. Oke, kita akan run satu persatu. Pertama kita akan run untuk ini ya, yang baris pertama. Sudah oke, nggak ada error ya. Kemudian kita run lagi. Masih proses, ada tanda bintang. Kita tunggu. Dia sedang mengimpor library sklearn. Oke, sudah selesai. Kemudian kita run lagi yang baris ketiga ya. Nah, dapat hasilnya ya, karena tadi kita print kelasnya, makanya akan muncul hasil. Oke, di sini akan muncul 01, 00, 11. Ini kenapa kok muncul 0101? Ini adalah hasil dari mentransformasi karakter A, B, A, B, B, ditransformasikan ke dalam bentuk angka. Nah, jadi klasifikasi kan sudah saya jelaskan minggu terakhir tuh ada 2 macam. Ada klasifikasi binary classification atau multi-class classification. Jadi kalau untuk kelasnya cuma 2 ya, A dan B saja, berarti disebut dengan binary. Makanya kan 0 dan 1. Kalau yang 3 ke atas berarti multi class ya. Berarti nanti akan ada 0, 1, 2 gitu ya. Jadi A ini dijadikan 0, sedangkan B dijadikan 1. Selanjutnya kita run lagi yang fitur. Sudah selesai. Nah, kita run lagi yang kelima ya, yaitu untuk mengimpor library KNN. Agak lama ya. Oke, udah muncul. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk KNN-nya K-nya adalah 3. Nah, yang terakhir kita mau prediksi model, yaitu umurnya 34 dengan income-nya 390. Berarti dia masuk kelas mana sih gitu ya. Kira-kira ini apa hasilnya kalau saya run? Ada yang tahu nggak? Sesuai yang tadi saya jelaskan di PowerPoint. 1, Pak. 1 ya. Oke. Kenapa 1? Karena kelasnya Satu B. itu B, Pak. betul, jadi kelasnya B. Ini harusnya munculnya 1, saya run ya. Nah ini ya, jadi munculnya adalah 1. Berarti ini kelas B. Mudah kan ya? Iya, karena masih dasar. Nanti kalau sudah beda kasus yang kompleks nanti pusing. Belum terpakai kan Bodrek migranya? Masih aman, Pak. Oke, ada yang ditanyakan kah sampai sini? Itu Pak Mungkin untuk nyalin yang code-nya, Pak. ditulis Pak, Ya, gimana? yang ditulis ini kan apakah berfungsi selain di Jupyter Pak? Pakai collab bisa, Oh iya. Berarti sama aja lah Pak. Kan collab. sama aja. Kalau untuk yang kasus-kasus ringan itu masih bisa ditangani oleh collab. Kalau yang kasusnya yang kompleks, yang sudah berat, itu ada beberapa yang
nggak cocok di collab. Kalau di Jupiter nih Pak, untuk Jupiter nih berapa anu Pak? Anunya kapasitas anunya Pak, penyimpan anu untuk menyimpannya Pak. Kalau di download. Kalau apa komputernya speknya agak rendah ya, bisa pakai mini Conda. Kalau dulu kan saya kasih contoh Anaconda. Cuma Anaconda itu kan dalamnya sangat banyak tuh fasilitasnya. Jadi mungkin agak berat kalau di komputer yang speknya agak rendah. Kalau yang komputernya speknya tinggi sih nggak masalah ya. Tapi kalau komputernya memang agak rendah terus diinstal yang Jupiter, saya sarankan pakai yang mini Conda karena lebih ringan. Nggak Oh, iya. banyak. Mm-mm. Tapi isinya sama aja lah Pak. Isinya sama juga ada Jupiter juga Jupiternya juga ada Jupiter Oh, notebook. Mas Pak. Oke. Ada lagi? Fajar tadi kayaknya mau tanya. Ada tadi Fajar ulang. anak itu Pak. Izin nyalin itunya Pak. Source-nya Kak, Pak. Yang mana? Yang sekarang muncul ini ya? Ini guys. Ya. Udah disalin. Belum Pak, dikit lagi. Oke. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sebelum saya yang bertanya. Ada? Silakan, mumpung masih ada kesempatan. Saya beri waktu untuk bertanya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya nggak paham lah ya. Oke, karena apa sudah ini udah dicatat atau udah diketik? Kalau nggak sempat bisa di screenshot dulu. Apa? Belum, Lagi Pak. ngetik. Belum selesai, Pak. Belum selesai. Kalau saya sarankan sih bisa pakai mini Conda yang speknya rendah ya. Kalau pakai collab kan harus connect selalu ke internet. Pak, Oke, melihat yang nomor 5-nya, Pak. yang mana? Yang nomor 5-nya biar di screenshot. Nomor 5. Itu kan Maksud- 1, 2, 3, 4. Kalau di layar ini sudah semuanya nih yang saya tampilkan. Ini belum. Oh ya, iya Pak ya. Kenapa tuh? Oke.
Sudah? Sudah selesai? Belum, Pak. Oke, belum. Silakan kalau ada yang mau tanya untuk materinya, karena hari ini khusus KNN ya, KNN yang paling simple. Minggu depan kita lanjut ke naive Bayes. Sudah selesai? Udah, Pak. Sudah berhasil ya? Iya. Iya, Pak. Sudah. Oke. Baik, sebelum saya beri tugas, adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya langsung beri tugas ya. Sebentar, saya stop dulu. Bisa kelihatan ya di layar? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi saya punya ini ada berapa data nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Oke, ini saya kasih warna merah aja. Oke, saya punya data seperti ini. Apabila cerah dan dingin, maka kelasnya segar, gitu ya. Apabila berawan dan dingin, maka gerah dan seterusnya. Jadi ini independent variabel, sedangkan ini adalah dependent variabelnya.
Nah, kalau berdasarkan data yang sudah ada ini, kemudian saya inputkan ada data baru yaitu berawan dan panas, kira-kira dia masuknya apa di sini. Nah, tugasnya adalah saya minta Anda buat perhitungannya di Excel. Buat perhitungan manual di Excel. Kemudian yang kedua, buat script Python di Jupyter atau Colab juga boleh. Nanti silakan dikumpul paling lambat jam 21.00 ya. Yang dikumpul tuh ada 2 macam. Yaitu pertama file Excel-nya. Yang kedua adalah file Python-nya .py atau .ipynb. Jadi bisa pilih salah satu. Saya persilahkan, bebas ya. Nanti ini dikompres jadi satu. Jadi yang dikumpul itu satu file aja. Jadi 2 file ini dikompres menjadi bisa boleh zip atau RAR. Untuk pengumpulannya Pak di mana Pak? Nanti saya kirim di linknya di grup. Ada yang ditanyakan kah sebelum mengerjakan tugas? Ya. Yang nomor 1 itu yang berumus-rumus tadi, Pak. Ya, nomor 1 yang mana maksudnya? Yang ini Yang ya? di Excel manual. Nggih. Iya, yang pakai rumus tadi itu. Ya, menggunakan Euclidean distance tadi ya, pakai rumusnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Berarti yang anunya itu apa lah? Yang rumusnya itulah Pak yang dimasukkan di Excel. Iya, betul. Jadi menghitung manualnya dan menghitung pakai program. Jadi nanti dikumpul dua macam ya. Jadi hasilnya harus sama. Kalau manual hasilnya kelasnya perhitungannya apa ya, dan nanti akan sama seperti yang di notebook juga sama di Jupyter atau di Colab. Ada lagi yang mau tanya? Materinya dikirim nih Pak. Hari apa terakhir ngumpulnya Pak? Hari ini jam 21.00. Untuk materi sudah saya kirim di grup ya. Di grup saya nanti ketua kelas bisa men-share ke teman-temannya. Ada lagi yang mau tanya? Ini videonya dibuat ke YouTube, Pak. Ya, nanti saya upload ke YouTube. Kamu beli gimana? Ada lagi? Kalau ada saya tutup ya. Ini ada sisa waktu. Silahkan manfaatkan untuk memahami dan mempelajari yang tadi sudah diberikan. Saya nggak bisa full ya, karena saya sedang kambuh, jadi nggak bisa lama-lama duduk ya. Jadi untuk sisa waktu nanti silahkan ke melihat materi yang saya kirim nanti di grup. Kemudian nanti bisa juga menyetel ulang video ini, nanti saya upload ke YouTube.
Oke, akan saya share presensi hari ini. Nanti akan saya buka di layar sampai 14.35 ya. Untuk di layar sekarang ini, bagi yang sudah nanti selesai absen boleh meninggalkan room meeting. Bagi yang belum absen silakan absen dulu baru boleh meninggalkan. Saya akan buka standby-kan di layar untuk QR code-nya sampai jam 14.35. Tapi bagi yang tidak sempat men-scan langsung di layar Meet saya ini, nanti saya buka sampai jam 3:30 untuk QR code-nya. Oke, saya cukupkan ya. Kalau tidak ada, saya nanti kirimkan lagi ulang di grup untuk link dan materinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.